Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Anda yang menonton video ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dani Revanka Ardianto Putra dengan NIM 2405 1214170 dari kelas Sistem Informasi 2024E. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan sebuah paper dengan judul Risk Assessment dan Risk Management, Review of Recent Advances on their Foundation, atau yang bisa ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia yaitu kajian tentang perkembangan terbaru dalam penilaian risiko dan manajemen risiko yang ditulis oleh Terje Aven. Dan video kali ini dibuat tujuannya sebagai syarat untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Keamanan Sistem Informasi yang dosen pengampunya yaitu adalah Pak Cendra Devayana Putra, Eskom Mkom. Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materinya. Yang pertama adalah kita akan membahas kapan konsep resiko ini muncul. Jadi konsep resiko sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Yunani kuno ini sudah mempertimbangkan resiko sebelum mengambil keputusan. Jadi itu artinya orang di zaman dahulu ini sudah memikirkan tentang resiko. Dan lebih tepatnya di tahun 1970-an mulai muncul berbagai metode ilmiah untuk menganalisis resiko seperti penggunaan probabilitas, model matematis, dan pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan. Namun, sebagai bidang ilmu, konsep resiko ini berkembang sekitar 30-40 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 1970-an tadi. Meskipun begitu, seiring berkembangnya zaman, metode-metode tersebut terus diperbarui karena resiko di dunia modern semakin kompleks dan sulit diprediksi. Next, kita akan membahas tentang konsep resiko. Dan di dalam paper ini dijelaskan bahwa tidak ada satu definisi tunggal mengenai resiko. Namun secara umum resiko dapat dipahami sebagai kombinasi antara ketidakpastian dan juga dampak. Jadi konsep resiko sendiri itu adalah gabungan antara ketidakpastian dan juga dampak. Artinya sesuatu disebut resiko karena kita tidak tahu apakah yang akan terjadi dan jika terjadi apa yang bisa ditimbulkan atau konsekuensinya negatif. Jadi kita tidak bisa memprediksi ke depannya atau bisa dibilang ketidakpastian dan juga apa konsekuensi yang ditimbulkan atau apa dampaknya. Jadi bisa kita definisikan resiko itu adalah sesuatu yang bisa saja terjadi tetapi belum tentu terjadi. Lalu adanya potensi kejadiannya berdampak buruk ataupun negatif. Tidak tahu kapan dan berapa besar risiko itu muncul, dan kombinasi antara konsekuensi dan ketidakpastian. Contohnya dalam sistem informasi yang bisa saya berikan adalah resiko bisa berupa serangan hacker, kebocoran data, lalu juga server down atau sistem error dan kegagalan sistem. Jadi resiko bukan hanya tentang kejadian buruk tetapi juga tentang ketidakpastian terhadap kejadian tersebut. Selanjutnya kita masuk ke risk assessment. Karena tadi di judul ya dijelaskan konsep resiko terdapat dua konsep yakni risk assessment dan risk management. Kita langsung masuk ke risk assessment. Yang dimana di dalam kalimat risk assessment ini terdapat dua kata yang penting yakni adalah risk dan assessment. Risk artinya resiko dan assessment artinya penilaian. Atau bisa didefinisikan risk assessment adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi resiko, lalu menganalisis kemungkinan terjadi dan menilai apa dampak dari resiko tersebut.
Jadi risk assessment ini proses untuk menganalisis resiko secara sistematis. Dan tahap-tahap yang ada di risk assessment sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama menentukan konteks tujuan analisis. Yang kedua mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi. Lalu yang ketiga menganalisis kemungkinan dan dampaknya. Dan yang terakhir mengevaluasi apakah resiko tersebut memiliki resiko yang signifikan atau tidak. Bisa saya kasih contoh Pusat Data Nasional Indonesia pada reading assessment ketiga kalau tidak salah, yang dimana di situ terdapat resiko terjadinya kasus ransomware. Karena di Pusat Data Nasional ini banyak sekali tersimpan data-data dan informasi pribadi dari masyarakat Indonesia, maka kemungkinan dari resiko terjadinya kasus ransomware ini sangat tinggi. Dan dampaknya bisa terjadi data bocor, data itu bisa dimanipulasi, ataupun juga data bisa disalahgunakan. Dan hasil dari risk assessment ini kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya masuk ke risk management. Setelah tadi kita sudah membahas risk assessment, sekarang kita membahas risk management. Juga sama, terdapat dua kata yang sama, yaitu adalah risk dan management. Risk artinya risiko, dan manajemen artinya ya manajemen atau tata kelola bisa dibilang. Berarti manajemen resiko atau risk management dapat didefinisikan sebagai bagaimana cara kita untuk mengatasi resiko tersebut. Jadi setelah resiko dianalisis, langkah berikutnya adalah kita melakukan manajemen resiko tersebut. Dan di dalam mengatasi resiko terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menghindari resiko tersebut. Kita juga bisa mengurangi resiko tersebut. Atau juga kita bisa memindahkan resiko tersebut, atau bahkan kita bisa menerima resiko jika dianggap masih dalam batas aman. Contoh resiko yang bisa saya berikan contoh itu adalah menghindari resiko. Ketika kita berpergian ke suatu tempat menggunakan sepeda motor, dalam mengantisipasi resiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan benturan kepala, kita pasti akan memakai helm untuk mengatasi resiko tersebut, agar ketika kita menaiki sepeda motor terjadi kecelakaan dan resiko benturan kepala yang membuat mungkin kepala cedera itu bisa diminimalisir atau resikonya bisa dikurangi. Maka dari itu bisa menghindari resiko. Dan juga tujuan utama dari risk management adalah meminimalkan dampak negatif dan memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Next, masuk ke risk kriteria atau kriteria dalam resiko. Jadi risk kriteria ini digunakan untuk menentukan apakah resiko bisa diterima atau tidak. Sama seperti tadi, bagaimana dalam mengatasi resiko ada menerima resiko ketika batasnya masih wajar. Nah, di dalam resiko juga terdapat kriterianya. Contohnya ketika kita harus melihat apa batas toleransi kerugiannya atau juga bagaimana standar keamanannya. Dan seperti yang saya bilang tadi, resiko itu memiliki keterkaitannya dengan ketidakpastian. Maka dari itu peran ketidakpastian memiliki keterkaitannya dengan risk assessment. Resiko tidak bisa dipisahkan dari ketidakpastian. Dan di dalam ketidakpastian atau uncertainty ini terdapat dua jenis ketidakpastian, yakni yang pertama adalah aleatory uncertainty, yaitu adalah ketidakpastian yang bersifat secara alamiah atau random. Contohnya adalah fluktuasi sistem atau kejadian yang tidak bisa dikontrol.
Lalu yang kedua ada epistemic uncertainty, yaitu ketidakpastian karena kurang tahunya pengetahuan. Misalnya, ketika kita belum tahu metode serangan baru dalam sistem keamanan yang juga baru. Jadi bisa dibilang resiko ini selalu berkaitan dengan ketidakpastian karena kita tidak bisa memprediksi masa depan secara pasti. Lalu dalam mengatasi ketidakpastian ini, bagaimana sih kita untuk mengatasi atau menghadapi ketidakpastian ini? Biasanya digunakan beberapa metode ini. Ada 3 metode yang ada di dalam paper. Yang pertama adalah probabilitas atau kemungkinan. Lalu yang kedua statistik atau menganalisis data. Yang ketiga model matematis. Untuk mengatasi ketidakpastian biasanya digunakan probabilitas saja. Namun paper ini menekankan bahwa probabilitas saja tidak cukup. Kita juga harus mempertimbangkan seberapa kuat pengetahuan atau data yang digunakan dalam analisis tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara kita mengukur resiko tersebut. Resiko bisa diukur dengan berbagai cara. Yang pertama adalah probabilitas dan juga dampak. Jadi kita bisa melihat apa dampak dari resiko yang kita dapatkan itu. Misal contoh, apa dampak dari serangan hacker? Atau mungkin apa dampak dari kebocoran data. Lalu selanjutnya ada skenario resiko. Jadi skenario resiko ini ada 3, yaitu skenario, probabilitas, dan konsekuensi. Lalu yang ketiga ada expected value, yakni kita bisa melihat nilai rata-rata kerugian yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, distribusi kemungkinan, yaitu menggunakan model statistik. Namun disclaimer ya, tidak ada metode yang sempurna dan semuanya ini hanyalah alat bantu. Selanjutnya kita masuk ke cara mengelola resiko. Dalam mengelola resiko terdapat 3 strategi utama yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada risk informed strategi, yaitu strategi yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan pada data dan analis. Lalu yang kedua precautionary strategi atau pendekatan yang lebih berhati-hati walaupun belum pasti. Dan yang terakhir discursive strategi, pendekatan yang lebih berfokus pada diskusi dan melibatkan banyak pihak. Biasanya dalam praktik nyata, ketiga strategi ini digunakan secara bersamaan. Dan juga dalam risk assessment ini, model sangat sering digunakan untuk memprediksi resiko. Namun penting untuk dipahami bahwa model tidak selalu akurat. Ada yang disebut sebagai model uncertainty, yaitu ketidakpastian yang berasal dari keterbatasan model itu sendiri. Artinya hasil analisis tidak boleh langsung dipercaya sepenuhnya, tetapi harus dipahami sebagai estimasi yang memiliki keterbatasan. Dan selanjutnya kita masuk ke tujuan utama atau risk field. Pada bidang resiko terdapat 2 fungsi utama dari risk field ini. Yang pertama practice atau applied, yang digunakan untuk menganalisis resiko pada aktivitas tertentu. Contohnya di operasi industri, di investasi, dan juga di sistem IT. Lalu yang kedua teoritis atau generic research, yang digunakan untuk mengembangkan konsep, teori, metode, dan model. Itu artinya konsep ada yang diaplikasikan secara langsung, ada juga yang dibuat dalam pengembangan ilmu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, berarti resiko ada yang diaplikasikan secara langsung dan ada juga yang dibuat sebagai pengembangan ilmu. Dalam risk management bisa dianggap sebagai ilmu jika yang pertama menghasilkan pengetahuan baru.
Lalu yang kedua, menggunakan metode ilmiah. Dan yang terakhir, membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, resiko ternyata juga bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Ternyata di dalam resiko itu terdapat hubungan antara data, pengetahuan, dan keputusan. Jadi apa sih sebenarnya hubungan antara data, pengetahuan, dan keputusan? Jadi data dan informasi bisa dijadikan sebagai barang bukti atau evidence. Lalu bukti bisa membentuk sebuah pengetahuan baru. Lalu pengetahuan bisa digunakan untuk mengevaluasi resiko. Dan evaluasi bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, maka dari itulah mengapa resiko bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Karena adanya hubungan antara data, pengetahuan, dan keputusan. Selanjutnya kita masuk ke dua konsep yang sangat penting juga dalam paper ini, yaitu ada konsep resilience dan robustness. Jadi resilience adalah kemampuan sistem untuk bertahan, beradaptasi, dan memulihkan sistem setelah terjadinya gangguan. Sedangkan robustness adalah kemampuan sistem untuk tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Bisa saya berikan contohnya adalah dalam sistem IT, jika server mengalami gangguan tetapi bisa cepat pulihnya, maka sistem tersebut bisa dibilang memiliki resilience yang baik. Lalu juga ada deep uncertainty dan juga black swan. Ini juga konsep yang penting pada paper ini. Konsep deep uncertainty yaitu kondisi di mana informasi sangat terbatas dan sulit membuat prediksi yang akurat. Lalu juga ada konsep black swan, yaitu kejadian langka yang sulit diprediksi tetapi memiliki dampak yang besar. Contohnya serangan cyber besar atau kegagalan sistem secara global. Dan untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini, kejadian yang sulit prediksi atau mungkin juga informasi yang sangat terbatas, ini diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan juga adaptif. Arti dari kata adaptif sendiri adalah pendekatan yang mampu menyesuaikan dirinya dengan resiko yang ada. Jadi adaptive risk management adalah pendekatan yang tidak mencari satu keputusan terbaik, tetapi harus terus belajar dan menyesuaikan diri terhadap resiko yang ada. Lalu kita masuk ke teori terbaru dari konsep resiko. Saya tidak hanya menggunakan paper yang disarankan oleh Pak Cendra, tapi saya juga menggunakan paper-paper lain yang terbaru mengenai konsep resiko. Jadi yang pertama, penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsep resiko sekarang harus multidisiplin, tidak hanya dari satu bidang. Jadi penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsep resiko sekarang tidak hanya dilihat dari satu perspektif saja, tetapi harus menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti teknologi, ekonomi, dan juga sosial. Selanjutnya, dalam praktiknya, risk management banyak digunakan dalam proyek untuk mengidentifikasi resiko seperti keterlambatan dan kesalahan teknis. Memang pengaplikasian risk management di dalam dunia nyata ini bisa digunakan sebagai untuk proyek konstruksi atau sistem IT, atau bahkan juga bisa digunakan dalam skala bisnis. Namun dalam praktiknya, risk management banyak digunakan dalam proyek untuk mengidentifikasi resiko seperti keterlambatan dan kesalahan teknis. Selanjutnya, tantangan. Dalam implementasi risk management, banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh organisasi dan belum diterapkan secara optimal. Karena implementasi risk management ini sering terfragmentasi. Meskipun risk management sudah berkembang, dalam praktiknya masih banyak organisasi yang belum menerapkannya secara optimal.
Dan juga yang terakhir, ada penelitian yang bertolak belakang. Terdapat penelitian tentang konsep risiko yang bertentangan dengan paper ini, yakni mengenai metode tradisional seperti probabilitas dan risk matrix memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kompleks. Karena di paper ini bilang probabilitas itu memang penting, tetapi di penelitian lain probabilitas saja tidak cukup. Contohnya kita bisa menggunakan metode risk matrix atau juga kita bisa menggunakan metode-metode terbaru yang pendekatannya lebih kompleks. Jadi kesimpulannya, resiko bukan hanya soal angka atau probabilitas, tetapi juga tentang ketidakpastian atau keterbatasan pengetahuan. Tidak ada satu metode yang sempurna dalam menganalisis resiko. Oleh karena itu, dalam menghadapi resiko di dunia nyata, kita perlu menggabungkan analisis data, pengalaman, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan komprehensif, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih baik. Dan sebagai tambahan, untuk referensi, ini adalah referensi yang saya gunakan, ini dari paper yang Pak Cendra kasih. Lalu juga ada 2 tambahan paper yang sebagai referensi teori konsep resiko yang terbaru. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan dan perkataan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.